Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya masih kembali bicara mengenai kasus yang terjadi di Bandung, Jawa Barat terkait umat Katolik yang sedang merayakan perayaan Rabu Abu sebagai pembukaan masa Prapaskah. Kemudian datanglah kelompok dari kaum intoleran bermaksud membubarkan mereka dengan melakukan aksi penolakan. Ini sudah saya bahas dalam 3 video sebelumnya. Dan sesi ini saya mengajak kita dengan judul "Jangan menuntut orang lain mengerti dengan puasa agamamu. Itu adalah sebuah kemunafikan." Para sahabatku terkasih dimanapun berada, dalam kehidupan ini atau di dalam hidup ini, ada 2 tipe manusia yang cenderung tampak ketika melakukan sesuatu. Jadi ada 2 tipe manusia yang sering kita lihat atau yang muncul dalam kehidupan sehari-hari ketika hendak melakukan sesuatu atau ketika melakukan sesuatu. Pertama, ada yang ingin agar yang dilakukannya itu dilihat oleh orang lain. Inilah kecenderungan manusia pada tipe pertama. Jadi dalam tipe pertama ini, orang pada tipe ini melakukan sesuatu dan orang ini atau kelompok ini ingin supaya apa yang dilakukannya itu dilihat atau diperhatikan oleh orang lain. Dengan itu, mereka akan mendapat pujian. Lalu berharap disegani dan dihormati karena mereka sudah melakukan sesuatu untuk orang lain atau untuk banyak orang barangkali. Manusia dalam tipe ini adalah suka memamerkan apa-apa saja yang mereka lakukan di hadapan publik. Jadi ini adalah tipe manusia pertama yang barangkali juga di tempat kita masing-masing kita temukan. Ini hal yang tidak dapat kita pungkiri. Ini kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tipe yang kedua, ada yang tidak ingin yang dilakukannya itu dilihat oleh orang lain. Inilah tipe manusia yang kedua. Jadi orang ini pada tipe ini dia lakukan sesuatu, tapi dia tidak ingin apa yang dilakukannya itu dilihat atau diketahui oleh orang lain. Ia ingin berbuat secara diam-diam. Maka di sini selalu menampakkan no name, no name. Kami di gereja kami pernah membuat sebuah kegiatan, lalu kegiatan ini membutuhkan dana yang sangat besar, dibutuhkan bantuan dari para donatur. Begitu banyak donatur yang memberikan bantuan untuk kegiatan ini. Lalu ada seorang bapak, dia memberikan bantuan sebanyak 20 juta dengan tidak menyebut nama alias no name. Inilah orang yang berbuat tetapi tidak ingin menonjolkan diri. Dia tidak ingin diketahui oleh publik bahwa dia sudah melakukan sesuatu untuk banyak orang. Jadi tipe orang ini adalah dia berbuat tetapi dia tidak ingin apa yang dilakukan itu diketahui oleh orang lain. Manusia pada tipe ini tidak ingin memamerkan apa saja yang telah ia lakukan. Dan ini jarang sekali kita ketemukan, kita jumpai atau kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang jelas para sahabatku terkasih dimanapun berada, 2 tipe manusia ini selalu kita jumpai dimanapun kita berada. Ini adalah 2 tipe manusia, sekali lagi, yang kita temukan atau kita jumpai dalam kehidupan kita. Para sahabatku terkasih dimanapun berada, berbicara tentang kasus penolakan terhadap umat Katolik yang sedang misa Rabu Abu di Bandung pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 oleh kaum intoleran. Maka poin pertama inilah yang masuk di dalam nominasi mereka. Jadi mereka dalam melakukan sesuatu ingin dilihat oleh orang lain. Apalagi ini sehubungan juga dengan bulan puasa. Maka supaya apa yang mereka lakukan, puasa mereka itu juga bisa dilihat oleh orang lain, maka cara inilah yang mereka lakukan.
Mereka ingin pamer bahwa mereka sedang menjalani ibadah puasa. Dan cara yang mereka lakukan di sini adalah melakukan aksi penolakan bahwa ketika mereka berpuasa tidak boleh ada hal lain yang terjadi di luar mereka. Sehubungan dengan ini, maka hal-hal yang tidak berkenan menurut perasaan mereka harus mereka singkirkan. Jadi ketika mereka menjalankan atau menjalani masa puasa, lalu ada hal yang terjadi di luar atau di sekitar mereka yang menurut pandangan mereka, menurut pemikiran dan perasaan mereka itu tidak sesuai dengan mereka, maka itu perlu disingkirkan. Dan perbuatan seperti ini sudah biasa terjadi di bumi Indonesia ini. Jadi perbuatan seperti ini bukan baru pertama kali terjadi, tetapi sudah biasa terjadi di bumi yang kita cintai ini. Dan bahkan masyarakat sudah muak dengan perilaku ini, dan pemerintah pun seolah-olah mengalami tidur panjang dan tidak bergeming atas perbuatan biadab ini yang terus merajalela di mana-mana. Jadi perbuatan ini sudah biasa terjadi dan kita lihat seolah-olah pemerintah tidak mau tahu dengan apa yang terjadi. Padahal dalam video sebelumnya sempat saya singgung bahwa perbuatan ini berhubungan atau bersentuhan dengan eksistensi bangsa. Maka pemerintah seharusnya di sini mengambil tindakan tegas untuk mengatasi perbuatan biadab ini. Kita lihat beberapa contoh. Ada 2 contoh di sini yang saya sebutkan untuk kita. Kiranya ini bisa membantu kita untuk semakin memahami hal ini. Pertama, pernah pada tanggal 28 April 2020, ini sebuah peristiwa yang terjadi di Medan, Sumatera Utara. Pada saat itu seorang ibu yang sedang berjualan tuak, punya tempat jualan tuak, dan ibu ini berjualan pada saat bulan puasa. Pada saat bulan puasa ibu ini berjualan, dan kejadian ini di Medan, Sumatera Utara tanggal 28 April 2020 yang lalu. Lalu apa yang terjadi? Ketika kaum intoleran ini yang sedang menjalani masa puasa mereka terusik dengan apa yang dilakukan oleh ibu ini. Maka datanglah mereka menjumpai ibu ini dan memaksa ibu ini harus menutup tempat jualannya saat itu juga. Bayangkan mereka yang berpuasa, tetapi mereka menuntut orang lain untuk mengerti mereka. Ibu yang sedang jualan itu, dari situlah dia memperoleh rezeki untuk menghidupi keluarganya, membiayai kehidupan keluarganya, menyekolahkan anak-anaknya. Tetapi karena masa puasa, maka itu dipaksa untuk ditutup. Coba sekarang kita berpikir secara rasional. Saya berpuasa tapi orang lain yang saya ganggu. Ini cara beriman seperti apa sebenarnya ini? Cara beriman seperti apa? Seorang ibu yang dari sini dia mengais rezeki untuk bisa menghidupi keluarganya, membiayai pendidikan anak-anaknya. Tetapi pada saat itu karena bulan puasa, maka ibu ini harus dipaksa untuk menutup tempat jualannya. Para sahabatku terkasih, saya mengajak kita pada poin ini, mari kita berpikir secara rasional, berpikir secara logis tentang bagaimana beriman yang sebenarnya. Saya beriman, tapi saya menuntut orang lain untuk memahami iman saya. Bayangkan ibu ini menutup tempat jualannya, lalu dia tidak mendapat rezeki apa-apa lagi untuk menghidupi keluarganya, demikian juga membiayai pendidikan anak-anaknya. Lalu di sini siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang bertanggung jawab sekarang? Dan lihat, apakah negara bersikap tegas terhadap hal ini? Dan ini sekali lagi dilakukan oleh kelompok dari kaum intoleran. Ini dilakukan oleh mereka. Contoh yang kedua, ini pengalaman saya langsung. Pada saat itu beberapa tahun yang lalu, ketika saya pulang dari tempat kerja siang-siang, panas terik. Ketika tiba di lampu merah, saya berhenti di situ. Lalu di samping saya itu berhenti juga sebuah mobil sedan. Mobil itu mungkin sekitar 2-3 tahun yang lalu dibeli mobil itu.
Nah, di antara saya dan mobil sedan ini ada sedikit ruang yang bisa diisi oleh satu sepeda motor. Saat itu juga ada seorang pemuda yang mungkin buru-buru karena ada urusan tertentu, dia berhenti di antara saya dengan mobil sedan itu. Lalu karena mungkin kecepatan tinggi, sepeda motornya agak goyang. Lalu stang sepeda motornya sebelah kanan menyentuh pintu sebelah kiri dari mobil sedan itu. Lalu apa yang terjadi? Keluarlah dua orang wanita parubaya dari dalam mobil itu, marah-marah besar. Mereka marah-marah besar. Lalu bahasa terakhir yang membuat saya sampai gemetaran pada saat itu adalah, jadi batal puasaku hari ini. Jadi batal puasaku hari ini. Apakah puasa itu harus dipamerkan kepada orang lain? Puasa itu apakah harus dipamerkan kepada orang lain? Ini menjadi pertanyaan bagi kita. Mari kita berpikir secara rasional. Mari kita berpikir secara rasional. Para sahabatku terkasih, intinya bahwa ketika mereka berpuasa, maka orang lain harus tahu. Berikutnya, orang lain harus memahami mereka. Dan puasa mereka lah yang paling hebat. Tidak ada lagi yang menandingi puasa mereka. Dan terkesan di sana, surga itu sudah digarap untuk menjadi hak milik mereka. Dan orang-orang yang tidak seiman dengan mereka ini dinilai menyembah pada Allah yang tidak benar. Hanya Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang paling benar. Di luar dari itu, Allah yang mereka sembah itu oleh orang-orang di luar yang tidak seiman dengan mereka, itu adalah Allah yang tidak benar. Itulah yang terjadi. Para sahabatku terkasih, bicara tentang puasa. Orang Kristen juga melaksanakan puasa. Bahkan waktunya puasa orang Kristen itu lebih panjang, lebih lama. 40 hari lamanya. 40 hari lamanya, bro. 40 hari lamanya. Pertanyaan, mengapa puasa Kristen tidak menghebohkan dunia dan menyibukkan banyak orang? Ini pertanyaan kita. Saya ulangi lagi pertanyaan ini. Mengapa puasa Kristen itu tidak menghebohkan dunia dan tidak menyibukkan banyak orang? Kenapa? Jawabannya sederhana. Karena puasa itu bukan untuk digembar-gemborkan. Puasa itu bukan untuk digembar-gemborkan. Kedua, karena puasa itu bukan untuk diumum-umumkan dan meminta orang lain mengetahui dan mengerti bahwa kita sedang berpuasa. Melainkan puasa itu adalah urusan pribadi kita dengan Sang Pencipta. Puasa itu adalah tindakan batin kita kepada Tuhan. Tindakan batin kita kepada Tuhan. Maka orang-orang Kristen di sini masuk dalam tipe manusia yang kedua. Seperti yang kami katakan di hantaran tadi. Berbuat sesuatu tetapi perbuatannya itu tidak ingin dipamerkan atau tidak ingin menonjolkan perbuatannya itu kepada orang lain. Para sahabatku terkasih, selanjutnya kita bertanya, mengapa bisa terjadi demikian? Mengapa puasa dalam gereja, orang-orang Kristen juga berpuasa, tetapi puasanya itu adem-adem saja? Mengapa ini bisa terjadi demikian? Jawabannya adalah karena orang-orang Kristen mendasari ajarannya pada ajaran Sang Guru sejati, yakni Yesus Kristus. Sang Guru sejati telah mengajarkannya kepada para pengikutnya. Pertanyaan selanjutnya, seperti apa sih ajaran Sang Guru sejati ini? Seperti apa kira-kira ajarannya? Sekarang saya mengajak kita pertama melihat bagaimana ajaran Sang Guru sejati ini tentang puasa. Yang tertulis dengan jelas dalam Injil Matius bab 6 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik.
Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Indah sekali ajaran Yesus ini. Indah sekali. Puasa itu adalah urusan pribadi kita dengan Sang Pencipta. Dan puasa itu bukan untuk dipamer-pamerkan. Weh, mengerti kami weh. Kami sedang berpuasa, tolong. Yesus tidak pernah mengajarkan demikian kepada para pengikutnya. Maka lihat, puasa dalam gereja ada 40 hari malah lamanya. Tetapi puasa itu adem-adem saja. Inilah ajaran yang sungguh luar biasa dari Yesus sendiri. Yang kedua, saya memberikan sorotan kepada ajaran Yesus tentang bagaimana berdoa sesungguhnya. Ini tertulis dengan jelas dalam Injil Matius bab 6 ayat 5 sampai dengan ayat 15. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Wah, indah sekali ajaran ini. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Karena itu, berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Inilah luar biasanya ajaran dari Sang Guru sejati Yesus Kristus. Berpuasa Yesus mengajarkan, berdoa juga Yesus mengajarkan. Semua hal begitu indah. Maka kita lihat orang Kristen dimanapun berada selalu hadir membawa damai, membawa kedamaian dimanapun dia berada. Para sahabatku terkasih, sebagai kesimpulan bagi kita ada 2 poin di sini. Pertama, beginilah ajaran Sang Guru sejati itu. Makanya orang-orang Kristen menerapkannya juga demikian dalam hidup sehari-hari. Kedua, puasa itu adalah urusan personal dengan Tuhan. Dan bukan untuk diheboh-hebohkan, untuk menarik perhatian orang, atau bahkan menyibukkan banyak orang supaya mereka mengerti bahwa kita sedang berpuasa.
Demikianlah para sahabatku terkasih, jawaban saya atas judul ini. Semoga kita sebagai orang beriman Kristiani dimanapun kita berada, semakin teguh kita beriman kepada Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.